Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anang kasiran tayyiban mubarakkan fir di tubillah rabba bil islamina wa bi Muhammadin nabiy rasulullah. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Tifal Mansur, NIM 091083 dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sistem informasi. Adapun definisi sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan personal, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Pengguna dari sistem informasi sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu untuk proses penanganan. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat pegawai yang ada. Adapun tujuan sistem informasi yaitu untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Jadi, untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama, harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga, tepat sasaran atau akurat. Nah, adapun fungsi sistem informasi, yang pertama mampu meningkatkan ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logistik. Dan yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalkan terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun komponen pada sistem informasi, yang pertama sistem informasi manajemen, yang kedua sistem pendukung keputusan, yang ketiga sistem informasi eksekutif, dan yang keempat sistem pemrosesan transaksi. Nah, adapun contoh penerapan sistem informasi, yang pertama Niaga atau e-commerce. Termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Contohnya dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Yang kedua, e-learning. E-learning merupakan sistem informasi yang mengolah untuk berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolah data pendidik dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, yang ketiga, sistem manajemen armada merupakan sistem informasi yang membantu proses pemantauan armada logistik dan pengiriman barang agar proses pelacakan menjadi lebih sistematis dan harus disesuaikan. Nah, yang keempat, sistem kerja pengetahuan, yaitu sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan. Kemudian informasi tersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh pengguna untuk memecahkan sebuah masalah yang tepat. Yang kelima, sistem otomasi kantor. Sistem otomasi kantor merupakan sistem yang berguna untuk menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan. Tujuannya untuk pengguna
OAS sendiri adalah untuk memudahkan proses komunikasi agar berjalan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, sistem pemrosesan transaksi, yaitu merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin. Ya, cukup sekian hasil presentasi saya. Bila haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.